Nyesel aku kenapa baru tahu sekarang ternyata bikin keripik kentang yang disukai anak-anak yang gurih, renyah, dan tahan lama itu ternyata bikinnya gampang banget. Kalau tahu dari dulu mungkin uang jajan beli keripik kentangnya udah bisa dijadikan beli emas ya. Nah pertama-tama kentang yang udah aku cuci bersih ini lanjut aku mau kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal diiris tipis saja kayak gini, aku pakai bantuan alat atau juga bisa dipakai manual ya. Kalau udah selesai semuanya ini tinggal dicuci bersih aja dengan air mengalir. Di dalam air mendidih aku mau masukin dulu garam dan cuka, terus kita masukin kentangnya. Ini dimasak selama 1 menit aja ya. Kalau udah ini tinggal diangkat lalu tiriskan. Untuk kentangnya aku rendam aja ke dalam air biasa selama 15 menitan. Kalau udah ini tinggal disaring aja ya. Nah jangan tunggu lama-lama, kentangnya langsung aja digoreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau udah mengapung ini tinggal dibolak-balik aja ya sampai minyaknya tenang kayak gini. Kalau udah tenang tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah untuk bumbunya tergantung selera aja ya. Di sini aku pakai barbecue. Ini tinggal dimasukin aja, terus ditutup rapat dan ini tinggal disek-sek aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, ini tinggal disajikan aja. Gimana? Ini udah mirip banget kan sama yang dijual, gurih dan juga renyah. Yuk cobain di rumah. Demi apa bikin kue lebaran yang satu ini nggak perlu lagi bikin encok dan minta pijitin pak suami. Nah pertama-tama aku mau iris dulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau udah lanjut aku mau iris cabai merahnya. Kalau semua bahannya udah teriris, lanjut di dalam wadah lain aku mau campurkan dulu tepung terigu dan juga tepung tapioka. Masukkan semua bahannya udah aku iris tadi, ditambahkan dengan daun seledri, kaldu bubuk, telur dan juga mentega. Ini diaduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata, masukin air secara bertahap aja sampai dia benar-benar kalis dan terbentuk kayak gini ya. Kalau udah ini dipindahkan ke dalam meja kerja, ini dibagi menjadi 3 bagian aja, terus ini dibentuk bulat-bulat kayak gini ya. Kalau udah terbentuk bulat kayak gini tinggal dibungkus saja ke dalam plastik. Kalau udah kebungkus ini tinggal dimasukin aja ke dalam freezer, diamkan selama 2 jam. Kalau udah 2 jam ini tinggal diiris tipis saja ya, setipis kesabaran kamu. Bisa gunakan pakai pisau kayak gini atau juga dengan pisau cutter ya biar hasilnya menipis. Kalau udah tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah berubah warna kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini tinggal disajikan aja. Ini tuh benar-benar kriuk walaupun bikinnya simpel. Yuk cobain di rumah. Telat banget nyobain menu yang satu ini, walaupun cuma terbuat dari tempe tapi rasanya tuh enak banget. Nah pertama tempe ini mau aku buat jadi segitiga kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal diiris tipis-tipis kayak gini aja. Kalau semuanya udah selesai ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ini mau aku sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya. Bumbu halusnya tuh gampang banget, cuma ada cabai setan, cabai merah, bawang putih dan juga terasi. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah halus campurkan dengan tempe, ditambahkan dengan telur dan juga tepung-tepungan. Untuk semua bahannya udah aku tulis di bagian atas ya biar makin wangi. Juga aku tambahkan daun jeruk. Ini bisa dilakukan dengan pisau ataupun juga dengan gunting kayak gini. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Digoreng sampai dia garing dan juga matang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah kuning keemasan kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Walaupun cuma dari tempe tapi ini tuh benar-benar enak dan gurih banget. Nah untuk teman cocolnya di sini aku pakai cabai setan, bawang merah dan juga perasan jeruk nipis, ditambahkan dengan kecap dan air secukupnya aja. Ini tinggal dicecer aja ya, cobain di rumah. Modal satu bahan aja ternyata kita bisa bikin cemilan loh untuk isian toples di rumah. Jadi pertama-tama siapkan dulu tepung tapiokanya, terus dicampurkan aja dengan bumbu yang udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau udah ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal disiram aja dengan air panas. Lakukan aja secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kalau udah menyatu kayak gini tinggal aku uleni aja dengan tangan, tapi pastikan ini keadaan dalam hangat ya. Jangan diuleni dalam keadaan panas ya. Kalau udah kalis kayak gini tinggal diambil aja adonannya separuh, terus dibentuk dalam memanjang kayak gini. Biar mudah aku bentuk aja di atas meja kerja sampai adonannya habis ya. Nah karena aku pengen kerja cepat jadi aku pakai pisau aja, tapi juga bisa pakai gunting kok. Kalau udah semua adonannya terpotong aku tinggal taburi aja dengan tepung tapioka biar dia nggak saling menempel. Kalau udah terpisah kayak gini tinggal digoreng aja ke dalam minyak hangat. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya sampai dia mengembang kayak gini. Kalau udah mengembang dan kokoh ini tinggal diaduk-aduk aja biar matangnya merata. Kalau udah ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini bisa disajikan dalam keadaan original atau bisa ditaburi dengan bubuk barbecue. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata ini tinggal dinikmati aja. Ini cocok banget teman untuk ngopi dan juga teman nonton drakor ya. Cobain di rumah.
Happy banget dapat bocoran dari tetangga. Katanya kalau mau bikin stik ala cafe gitu, bahannya cuma dari singkong aja loh. Nah, pertama-tama singkongnya mau aku belah kayak ini aja ya. Kalau udah ini tinggal dikelupasin aja dari kulitnya. Kalau udah dikelupasin dari kulitnya, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini dibersihkan sampai airnya bening kayak gini ya. Kalau udah bening kayak gini, tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan. Ini dikukus sampai dia matang. Kalau udah matang, tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ini tinggal dihaluskan aja dengan apa yang ada di rumah. Nah, jangan sampai lupa bagian tengahnya juga dibuang. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja semua bahan yang udah aku tulis di bagian atas ya. Terus ditambahkan dengan air, ini secukupnya aja, diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Karena pakai sendok susah, jadi aku ngadoninnya pakai tangan aja yang udah aku cuci bersih ya, sampai dia kalis kayak gini. Kalau udah kalis tinggal dimasukin aja ke dalam plastik ukuran batu es. Nah, ini tinggal dipipihkan aja dengan bantuan alat yang ada di rumah. Kalau udah selesai tinggal didiamkan aja selama 2 jam di freezer. Nah, ini udah 2 jam, tinggal dibuka aja plastiknya. Karena ini terlalu besar, jadi aku belah aja menjadi 2 dan dipotong-potong besar kayak gini ya. Kalau semua adonannya udah selesai dipotong, tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau untuk baliknya sampai setengah kering aja ya. Kalau udah kuning kemasan kayak gini, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia stik ala cafe-nya udah jadi, ditambahkan dengan bumbu barbecue ataupun dengan saus kesukaan kamu. Ini tuh enak banget, gurih. Yuk cobain di rumah. Siapa sangka cuma campurin kelapa parut dengan jagung udah bisa bikin cemilan yang enak loh. Nah, pertama-tama jagungnya mau aku kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal dibersihkan aja rambut-rambutnya. Nah, untuk kulitnya jangan sampai dibuang ya. Untuk hasilnya yang cantik aku mau potong-potong dulu dan ini tinggal dicuci bersih aja. Nah, kalau untuk jagungnya tinggal dipotong kecil-kecil kayak gini aja. Kalau udah ini tinggal disisir-sisir aja ya sampai semuanya habis. Jangan sampai mensisir rambut ya, tapi mensisir jagung ini. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja ke dalam blender dan dihaluskan. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja ke dalam sebuah wadah. Nah, ini tinggal dimasukin aja tepung maizena, tepung terigu, gula pasir, dan juga kelapa parut biar makin wangi. Aku tambahkan juga vanile. Kalau untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, tinggal dimasukin aja ke dalam kulit jagung tadi dan dibungkus seperti dalam video. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau udah habis, ini tinggal dikukus saja ke dalam kukusan. Nah, ini aku kukus sekitar 15 menitan ya. Kalau udah 15 menitan ini tinggal dilihat aja. Kalau udah matang tinggal disajikan aja deh. Nah, ini dia udah dingin, tinggal dibuka aja. Rasanya tuh enak, gurih dan juga manis. Aromanya tuh harum banget. Ya cobain di rumah. Semenjak menemukan resep rempeyek yang mudah, simpel, gurih, dan juga renyah, aku udah gak takut-takut lagi untuk bikin rempeyek. Nah, pertama-tama kacang tanahnya mau aku hancurin dulu ya. Kalau udah di dalam wadah lain, aku mau mencampurkan dulu tepung beras, marinasi bubuk, bawang putih bubuk, dan juga secukupnya garam. Lalu aku juga pecahkan 1 butir telur. Ini diaduk-aduk ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja santan cair. Kalau untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Masukin santannya bertahap aja biar dia nggak bergelindir. Kalau udah tinggal dimasukin aja kacang tanahnya. Dan ini aku juga masukin daun jeruk yang aku potong-potong kayak gini. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kemudian tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini bagian pinggir wajahnya udah aku panaskan ya. Kalau udah ini tinggal disisir-sisir aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah tenang minyaknya tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia rempeyeknya siap dihidangkan. Udah nggak takut-takut lagi bikin rempeyek untuk lebaran nanti. Nah, ini tuh bener-bener renyah banget walaupun bikinnya simpel. Ya cobain di rumah.